Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Pasti teman-teman pernah mendengar extension file yang namanya ISO, IMG, IMA, dan lain sebagainya. Oke, extension yang sudah saya sebut tadi, itu ada kaitannya dengan sebuah program. Oke, kalau misal kita ingin menginstal sebuah program atau sistem operasi bahkan, itu pasti file tersebut akan ada gitulah ya. Mungkin kita akan menemui file tersebut gitulah ya. Oke. Sama seperti halnya ketika teman-teman kalau misalnya mencoba untuk memburn gitu ya sebuah file tersebut ke dalam sebuah CD ataupun DVD, maka CD tersebut bisa menjadi sebuah media instalasi ataupun media untuk booting bagi teman-teman ketika ingin menginstal sebuah sistem operasi. Bahkan kita pun bisa meload sistem operasi dari CD tersebut gitulah ya. Oke, tapi teman-teman mungkin pernah terlintas gitulah ya mendengar extension yang namanya adalah Vim. Oke, extension ini biasanya lazim ditemui di dalam sebuah ISO Windows. Oke, mungkin teman-teman pernah ya mendengar kalau misalnya teman-teman buka file ISO teman-teman atau teman-teman coba untuk ini gitulah ya untuk ngeburn gitu dalam sebuah DVD dan teman-teman buka dan di dalam folder source. Oke, teman-teman pasti akan menemukan file ini, install.vim, merupakan file yang paling besar dari instalan Windows gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, karena file ini memuat dari semua ini gitulah ya, semua sistem-sistem yang dibutuhkan oleh Windows, termasuk file-filenya gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita akan coba untuk buka lah ya. Oke, di sini saya sudah coba copy ke dalam desktop dan kita akan buka melalui 7-zip. Oke, proses bukanya juga memang akan sedikit lama karena mengingat filenya besar gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini dan kita kalau misalnya buka salah satu foldernya, maka teman-teman akan menemukan folder-folder yang tidak asing. Oke, ini mirip sekali seperti folder di hard disk C kita. Oke, seperti ini ada perflog, ada program files, ada user, ada Windows, sama persis gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, file install.vim ini memuat dari sistem operasi yang akan diinstal gitu. Kurang lebih seperti itulah ya, file-file yang dibutuhkan gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa yang membedakan gitulah ya dari file Vim ini atau mungkin kesamaannya dengan ISO, IMG, IMA yang sudah tadi saya sebutkan. Oke, Vim ini singkatan dari Windows Imaging. Oke, jadi sudah jelas lah ya bahwa file ini adalah file image yang dikhususkan untuk instalan atau mungkin bisa dibilang untuk DVD maupun CD yang bisa kita jadikan sebagai bootable. Oke, jadi file Vim ini bisa juga kita jadikan sebagai bootable gitu ya. Tidak hanya ISO saja atau IMG saja gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi Vim ini khusus untuk Windows karena namanya juga Windows Imaging. Jadi ini dibuat oleh Microsoft khusus untuk Windows. Memang ini bisa dibuka di sistem operasi lain kalau misalnya ada aplikasi yang mumpuni seperti 7-zip dan lain sebagainya. Tapi file Vim ini ada kelebihan tersendiri dibandingkan file ISO maupun IMG atau yang lain sebagainya. Yang pertama, file Vim ini bisa mendeteksi atau mungkin bisa dibilang sebagai media untuk menginstal Windows. Karena kalau misalnya teman-teman booting gitulah ya di Windows teman-teman gitu, di setupnya gitulah ya. Nanti ketika teman-teman copying files gitulah ya, ada progress copying files, maka file install.vim ini akan dideteksi. Tapi file yang lain tidak akan bisa. Oke, itu sengaja dibuat oleh Microsoft karena file Vim ini memiliki keamanan tertentu, di mana keamanan tersebut adalah tidak bisa diakses ketika lagi setup gitulah ya, atau lagi digunakan dan hanya fokus kepada installer tersebut. Jadi file Vim ini tidak bisa dibajak lah ya, kasarannya kayak gitulah ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya filenya kita lagi offline kayak gini bisa aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah file Vim ini meringkas bisa dibilang gitulah ya, daripada kita harus membuka atau mungkin menempatkan folder-folder ini di dalam sebuah ISO langsung gitulah ya, ISO langsungnya gitu ya, itu akan membuat sektor yang lebih banyak gitu kalau misalnya dalam sebuah hard disk gitu ya. Tapi kalau dalam CD berarti bisa dibilang cycle-nya akan lebih banyak lagi yang membuat instalan Windows tidak akan lebih efektif, jadi akan lebih lama lagi. Nah, by the way, install.vim ini pertama kali diperkenalkan di Windows Vista. Jadi makanya kenapa kalau misalnya teman-teman berpikir Windows Vista, Windows 7 itu kan makan hard disknya sampai 16 GB gitu ya. Tapi Windows XP itu cuma 1 GB atau 2 GB. Tapi kenapa kok nginstalnya malah lebih cepat Windows 7 ke atas gitu, Windows Vista ke atas daripada Windows XP ke bawah?
Nah, itulah keunggulan dari file WIM, di mana file WIM ini memang hanya bisa dibaca atau mungkin pada saat lagi install bisa dibaca oleh setupnya, dan setupnya tersebut akan mendeteksi, wah ini filenya WIM, langsung aja copy lah gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi gitu secara part real gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, file WIM ini memang sangat penting sekali bagi instalan Windows, makanya kenapa file WIM ini khusus untuk setup Windows gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman memang jarang menemukan file ini, ya mungkin untuk sebagai install program gitu atau Windows langsung gitulah ya, bukan bentuknya ISO, tapi WIM ini justru di dalam ISO-nya gitu, kurang lebih kayak gitu. Memang ini sengaja sebagai internal gitulah ya, biasa dibilang file internal gitu, kayak gitu. Nah ya, mungkin cukup sekian lah ya untuk pembahasannya kayak gini gitu ya. Dan oh iya, saya lupa, oke, mungkin teman-teman pernah mengenal file yang namanya ESD. Oke, ESD itu sebenarnya adalah model kompresi atau bentuk kompresinya dari WIM gitulah ya. Mungkin file SD mungkin nanti saya akan bahas lah ya di video yang akan mendatang atau di video kapan gitulah ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasannya kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan atau apapun, silahkan bisa koreksi saja di kolom komentar yang bisa enak dibaca gitulah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nada Pradika, see you next time.